Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah atas segala pemberian yang terbaik untuk kita. Kali ini Allah berikan kita nikmat hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah turunkan ini hujan yang bermanfaat. Alhamdulillah Allah kasih hujan air, bukan hujan yang lain. Hujan yang lain agak ngeri juga, Pak. Tapi kasih hujan air dan jumlahnya insyaallah bermanfaat. Baik, kajian kita tentang adab yang sudah kita awali hari itu, adab menjaga niat dan adab terhadap Allah, adab terhadap Rasul, adab terhadap kalamullah Al-Quran, dan adab pada diri sendiri. Adab pada diri sendiri sampai ke masalah taubat. Kemudian kali ini akan kita kaji tentang muhasabah. Muhasabah atau kaji diri atau introspeksi. Gambaran muhasabah yang mudah itu seperti kalau kita berkendaraan, sekali-sekali melihat speedometer. Kenapa kendaraan ada speedometernya? Sebagai alat ukur, alat pengontrol. Bergetar semua ini kenapa? Oh, terlalu kenceng. Tengok speednya. Oh, sudah 150 km per jam. Wah, bergetar semua. Jendela-jendelanya bergetar. Ada lubang, ada gundukan, rata aja semua. Tapi begitu kena lubang yang dalam baru ngampun. Atau kecepatannya gremet, merangkak, pelan. Ya kok pelan kali pada ngantuk gitu. Tengok speednya rupanya 20 km per jam. Jadi alat ukur itu penting. Jadi kalau mobil ada alat ukur yang lain ya. Minyaknya masih ada atau enggak? Haroroh itu panasnya mesin itu tinggi atau tidak? Perlu dicek. Ketika tinggi berarti ada masalah. Jadi dalam hidup ini perlu alat ukur, alat untuk mengecek gimana hidup kita sampai di perjalanan mana, sampai di jarak mana, terlalu cepat atau terlalu lambat, kalau kebablasan atau terlalu pelan, perlu dicek, perlu dikaji, perlu introspeksi. Dan dalam kajian tazkiyah
Muhasabah itu obat hati yang rusak, yang sakit gara-gara hawa nafsu. Hawa nafsunya ternyata lebih menang. Lebih menang daripada akal sehat. Sehingga nabrak-nabrak, yang haram ditabrak, yang dilarang dikerjakan. Nah, ketika hawa nafsu berlebihan diikuti, itu bisa amarah bisu, menyuruh berbuat yang tidak baik. Ada harta orang lewat, ada hak orang lewat. Berarti hawa nafsunya terlalu maju, terlalu menang. Maka perlu direm. Terlalu cepat, terlalu kencang kecepatan kendaraan, perlu direm agar tidak nabrak, tidak menimbulkan bahaya. Nah, dalam kaji diri, ya yang mengkaji diri kita. Yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Maka adab terhadap diri sendiri, sering-seringlah menengok diri, kaji diri, muhasabah, introspeksi, melihat ke dalam. Ini Allah kasih rezeki nggak cukup, kasih banyak nggak cukup, apalagi kasih sedikit nggak cukup. Bang, kurang bang, kurang kurang, bisa kurang ada apa? Rupanya pandangan matanya terlalu kencang melihat yang lain, melihat orang yang lebih di atasnya Allah beri nikmat. Karena sudut pandangnya, perbandingannya kepada orang yang lebih banyak Allah kasih nikmat, maka akhirnya kurang. Bang, itu kok bisa begitu bang? Bang, ini kok bisa begini bang? Kita kok enggak bang? Akhirnya kurang. Oh, ternyata pandangan matanya harus dikendalikan. Apalagi digabung dengan hawa nafsu yang berasal dari suara, dari telinga. Dari telinga sering dengarkan cerita ini, cerita itu, kisah ini, kisah itu, omongan ini, omongan itu, sehingga banding, akhirnya yang ada pada kita terasa kurang. Maka perlu dikendalikan dengan muhasabah agar hawa nafsu itu tak kebablasan. Yang dirahmati Allah, beliau penulis kitab Minhajul Muslim ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dia membawakan sebuah ayat yang sudah kita kenal, surah yang ke-59 Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang yang beriman bertakwalah pada Allah, dan masing-masing hendaklah melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, hari kiamat, dan bertakwalah pada Allah. Semuanya Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Hendaklah masing-masing melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Suruh melihat, suruh mengkaji, suruh menengok diri kita masing-masing apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Baik, tentang kaji diri, ada posisi yang harus kita jaga, diantaranya sebelum berbuat, ketika berbuat, dan setelah berbuat. Sebelum berbuat atau sebelum beramal perlu dikaji, perlu direm. Kalau berkendaraan itu ya dilihat minyaknya seberapa.
Niatnya seberapa? Suara mesinnya kayak mana? Remnya pakem atau tidak? Sebelum berangkat berkendaraan dicek dulu. Cek dulu. Jadi juga sebelum beramal kita harus perhitungkan beberapa hal. Di antaranya tentang niat beramal. Beramalnya karena Allah atau tidak? Kalau bukan karena Allah, sia-sia nanti amalannya. Sia-sia karena beramalnya karena Allah. Berarti karena makhluk. Nah, kalau kayak gitu direm dulu, benahi dulu niat, jangan dikerjakan dulu. Maka misalnya kalau mau sholat, tenang dulu, berdiri dulu sejenak, atur niat kita sebelum sholat. Bahkan pakai usolli, Pak. Nah, memang dalam satu mazhab melafadzkan niat itu dianjurkan, melafadzkan, diucapkan. Dalam mazhab yang lain nggak boleh. Niat itu hanya di dalam hati. Nah, terserahlah itu tentang mazhab. Tapi yang jelas niat harus diucapkan atau nggak diucapkan, niat itu harus. Dan niatnya lillah, mulailah. Tapi nggak cukup dengan niat lillah aja karena Allah aja. Suatu tindakan dulu dikaji kalau sudah dipertimbangkan diantaranya 3 hal. Setelah niat ya, 3 hal. Pertama, penting nggak sesuatu itu dikerjakan. Misalnya pagi ini hujan, penting nggak ke masjid? Penting kayaknya. Sholat subuh berjamaah, yaitu ada kajian. Bisa nggak? Yang kedua, kalau penting atau tidak, bisa nggak dikerjakan? Bisa kok. Ada payung, jalan sebentar sampai. Bisa kok. Nah, kalau bisa udah kerjakan. Yang ketiga, bagaimana caranya? Penting atau tidak penting? Mampu atau tidak mampu? Kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah, payungnya saya pakai dulu ya, kepajaknya nanti ya. Gantian pakai payungnya. Nah, misalnya gitu. Itu caranya. Bagaimana caranya? Itulah muhasabah sebelum beramal. Penting. Karena nanti kalau tidak dihisab, tidak dihitung, tidak dikaji diri, tidak dicek terlebih dahulu, jangan-jangan halnya nggak penting. Jangan-jangan halnya nggak penting. Ngantongi duit, ada lihat ini dan itu, beli, semuanya diborong. Sampai rumah, ngapain ini tadi kami beli? Ngapain ini kita tadi beli? Ngapain kita borong? Ternyata nggak ada gunanya. Ternyata nggak termakan semua. Ternyata nggak terminum semua. Ternyata bersia-sia aja. Berarti kurang kaji diri, kurang pengecekan tentang penting dan tidaknya sesuatu yang kita kerjakan. Nah, itu penting dan tidaknya. Mampu atau tidak? Misalnya membeli sesuatu. Mampu atau tidak? Bisa kayaknya kok. Kan bisa dicicil. Nah, untuk mencicilnya ada. Berarti memang bisa. Bisanya bisa betul-betul bisa, atau bisa dipaksakan, atau bisa memang sebenarnya nggak bisa sebenarnya nggak mampu. Nah, itu perlu dicek mampu tuh
tidak mampu. Bagaimana caranya? Ya caranya diaturlah belanja, diaturlah uangnya. Kok memang ada keperluan yang penting, sangat penting, dan kira-kira mampu, diaturlah kalau itu, dikurangi sebagian belanjaan, diutamakan yang penting-penting, yang tidak penting digeser terlebih dahulu. Nah, insya Allah kalau sebelum berbuat sesuatu, kita hitung kemampuan kita hitung keperluan yang kita kerjakan, insya Allah terkendali. Kalau tidak bisa rusak. Kalau tidak dihitung, tidak dikaji, insya Allah bisa rusak. Karena sembrono. Dan orang yang tidak melakukan muhasabah itu menggampangkan masalah. Gitu aja kok, biarin aja lah, hancur lah. Nah, akhirnya hancur betulan lah. Karena tidak melakukan kaji diri. Karena itu, ya ada pada diri sendiri, agar diri kita tidak terjerumus pada kebinasaan, perlu kaji diri. Biar tidak ngantuk, ada waktu kira-kira 4 jam ya, kira-kira 4 jam. Boleh soal jawab. Yang mau jawab boleh, biar saya soal. Silakan. Muhasabah. Oh iya. Mengapa Muhammadiyah tidak mengenal Maulid Nabi Muhammad? Kayaknya mengenal, Bang. Tanya orang Muhammadiyah, Rasulullah itu lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Kenal lah. Kenal Maulid, cuma tidak dirayakan. Itu aja bedanya, Bang. Kalau kenal, tahu, cuma tidak dirayakan, tidak dibesar-besarkan. Ya wajib tahu Rasulullah itu lahirnya dalam sirah kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Kenal lah, cuma nggak dirayakan, nggak dibesar-besarkan. Bedanya itu aja, Bang. Gitu ya, Bang ya. Ada lagi yang lain, silakan. Hal yang lain ketika kita sudah beramal, perlu dikoreksi, dikaji, atau setelah beramal, adakah amal kita yang perlu diperbaiki karena kondisinya kurang sempurna pelaksanaannya. Misalnya kurang ikhlas, ya diluruskan. Kurang ikhlas, diluruskan. Misalnya kurang sempurna pelaksanaan, disempurnakan. Kalau dalam ibadah mudahnya, ibadah sholat, kok kurang khusyuk ya? Ya, jadi disempurnakan kekhusyukannya. Banyak melamunnya ketika sholat misalnya. Banyak bengongnya ketika sholat. Banyak nggak sinkron antara pikiran, hati, dan fisik. Tangannya sedekap, wajahnya ngadap ke kiblat, tapi pikirannya entah kemana-kemana, berarti nggak sejalan. Sholatnya nggak sejalan. Udah diperbaiki, astagfirullah. Ya Allah, sholat saya ternyata belum sempurna. Nah, itu berarti memang melakukan muhasabah, dicek ternyata punya kekurangan dalam beribadah. Ya diperbaiki. Lain kali supaya lebih hati-hati agar tidak mudah bengong, tidak mudah tidak khusyuk di dalam sholat. Nah, itu cara bermuhasabah, cara mengoreksi apakah ada pelaksanaan kewajiban kita yang perlu diperbaiki. Kalau yang wajib-wajib masih ada yang tinggal, ya namanya wajib, tinggal nggak dikerjakan, ya berdosa padahal ada kemampuan.
berarti harus dilengkapi, ditutupi. Yang wajib menutupinya dengan mengqadha atau dengan amalan sunnah. Maka dari kiamat akan dihisab pertama kali adalah sholat, ibadah dalam ibadah adalah sholat. Coba lihat sholat wajib hambaku. Malaikat lihat sholat wajibnya sebulan itu kayak mana? Ada ya Allah, tapi ada kurang-kurangnya, ada bolong-bolongnya, ada kurang khusyuknya. Coba lihat amal sholat nafilahnya, sholat sunnahnya bagaimana? Wadah, tutupkan amalan sholat sunnahnya itu untuk menutupi di amalan sholat wajibnya yang kurang-kurang, yang bolong-bolong. Itulah cara menutupi kekurangan amalan wajib. Amalan sunnah nggak terkerjakan, nggak dikerjakan, kadang kerjakan, kadang tidak. Ya ditutupi dengan tindakan berikutnya, amalan-amalan sunnah yang lain. Mudah-mudahan tetap mendapat pahala amal sunnah karena yang A tertinggal, yang B bisa dikerjakan. Yang B tertinggal, yang C bisa dikerjakan. Jadi menutupi kekurangan yang ada. Itu cara muhasabah ketika sudah beramal ternyata ada yang dirasa kurang. Yang dirahmati Allah, setelah beramal juga ada perlu dikaji, dikoreksi tentang hal yang tidak dikerjakan. Ternyata lebih banyak dosa yang dikerjakan. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa lisan. Nah, kalau ternyata ada yang kebablasan, ya hati-hati. Gara-gara ngomong rupanya orang sakit hati. Oh, lain kali saya nggak boleh ngomong lagi. Ternyata kebablasan ngomong ternyata orang sakit hati. Nah, berarti ada bentuk kaji diri, bentuk koreksi. Kenapa jadinya begini? Oh, karena saya tabuk sehingga kesakitan, sehingga sakit hati. Oh, lain kali jangan ditabuk lagi. Dan seterusnya. Jadi muhasabah itu sangat penting karena sebelum kita dipanggil oleh Allah, kalau sudah rajin bermuhasabah, insyaallah kita akan enak nanti hisabnya dari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, koreksilah amalan diri kamu sebelum kamu nanti dikoreksi oleh Allah, oleh malaikat. Jadi kalau sebelum kita dipanggil oleh Allah sudah bertobat dari dosa, Allah maafkan, Allah ampuni. Sehingga di hari kiamat dosa-dosa itu tidak muncul lagi. Karena begitu udah kita bertobat, ditutup kesalahan itu, bahkan dihapus kesalahan itu, sehingga di hari kiamat nggak ada lagi hitungan kesalahan itu. Maka pentingnya muhasabah, ya perbaikan, pembersihan sebelum dicek, belum dicek. Seperti kalau pengecekan ke satu tempat di bandara atau di gedung di mana, bereskan. Ini surat-surat AP apalagi bereskan. Udah beres, aman, cepat. Digeledah, diraba, dan sebagainya, aman, cepat. Karena sudah dicek terlebih dahulu, sudah diberikan terlebih dahulu, sehingga begitu pemeriksaan, udah aman, lewat, cepat. Jika misalnya masih belum dibereskan, ini dan itu, barang ini, barang itu, surat-surat itu masih belum dibereskan, mana KTP Pak? Mana paspor Pak? Mana surat ini Pak? Mana surat itu Pak? Oh, gimana tadi ya? Gimana tadi? Ya ribet karena belum disiapkan. Ini apa Pak? Yang disaku Bapak ini apa Pak?
Yang ini apa Pak? Ini apa Pak? Ribet karena belum dibereskan. Kalau udah beres terlebih dahulu, bentar aman. Aman Pak, lewat Pak, silakan Pak. Nah, begitulah kira-kira mudahnya muhasabah itu penting agar dalam pemeriksaan hisab dari kiamat Allah kasih kemudahan. Baik, ada pertanyaan silahkan. Pertanyaan silahkan. Ada waktu lagi, kira-kira nggak sampai 10 menit ya? 10 menit, 6 menit. Jamnya betul atau enggak? Betul insya Allah. Kita lihat jamnya. Baik, berikutnya. Para salafus saleh terdahulu itu ketika mengecek diri mereka, mereka jumpai dalam diri mereka ada kesalahan, mereka tutup kesalahan itu dengan tindakan yang betul-betul menunjukkan taubat, bahkan sampai berlebih. Misalnya ada seseorang yang terlanjur melakukan dosa mata, melihat wanita bukan mahram, berlebih melihatnya, enggak cuma sekali, berlebih melihatnya, setelah itu terfitnah, tergoda, bingung, galau, pokoknya jadi rusaklah hatinya. Diingat-ingat, dihisab dirinya, dikaji dirinya, ini gara-gara mata ini, maunya ditepuk-tepuk. Akhirnya, pokoknya kamu nggak boleh melihat lagi, kamu nggak boleh nengok lagi. Orang zaman dulu betul-betul kalau sudah memang taubat ya taubat betul. Orang-orang soleh zaman dahulu kayak gitu. Berkebun, kebunnya karena banyak yang diurus, kebunnya akhirnya melalaikan amal ibadah. Nah, ada yang mengambil sebagian isi kebun itu, hasil kebun itu disedekahkan banyak-banyak, menutup amal ibadah yang terlalaikan oleh kesibukan berkebun tadi. Akhirnya agar Allah menutup dosanya, disedekahkan banyak-banyak dari hasil ladangnya itu. Ada yang mengambil tindakan seperti itu. Ada lagi, kenapa hati ini keras? Tidak ada rasa takut kepada api neraka. Ada yang mengambil api semacam lilin, dinyalakan, ditucukkan jarinya, coba tahan nggak merasakan panasnya api dunia aja tahan. Coba kepanasan, panasnya, masa saya nggak takut pada api neraka, saya nggak takut pada dosa. Makanya setelah itu ya takut, muncul rasa takut. Begitulah sebagian para salaf dahulu cara menghitung diri mereka itu dengan cara yang hati-hati. Memang betul-betul melihat speedometer lah, lihat alat ukur kecepatan. Kalau terlalu lambat agak dikencangkan sedikit, kalau terlalu kencang direm. Jadi kecepatan sedang, kecepatan yang aman, yang selamat. Seperti di tol itu kecepatan maksimalnya berapa, kecepatan minimalnya berapa, itulah diambil jalan tengah. Nah, kalau jalan tengah seolah aman, tiba-tiba pecah ban, terkendali. Kalau kenceng kali, tiba-tiba pecah ban, bisa nabrak pembatas jalan, bisa masuk parit. Tapi kalau kecepatan sedang seolah terkendali, mikir pecah ban misalnya gitu.
Itu perlunya kehati-hatian. Perlunya kehati-hatian. Jadi insya Allah gambarannya mudah, logikanya mudah, tapi prakteknya yang perlu banyak latihan. Banyak latihan, karena kalau nggak dilatih, ya seperti tadi, menggampangkan masalah. Alah, yang penting kenceng, cepat sampai, kenceng, cepat sampai. Iya, kenceng, cepat sampai. Jadi kalau ada apa-apa di luar dugaan, tiba-tiba ada orang nyebrang, tiba-tiba pecah ban, tiba-tiba rem blong, kewalahan nanti. Karena sembrono, nggak diperkirakan, nggak hati-hati. Sudah kecelakaan ya sudah lah, mudah-mudahan kita aman-aman. Baik, yang dirahmati Allah. Jadi banyak hal yang perlu kita kaji diri kita. Tapi kalau rajin mengkaji diri seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum atau hasabu, hitunglah, hisablah diri kamu, kalau kamu dihitung, insyaallah itu malah memudahkan hisab di hari kiamat, karena dirapikan sebelum minta dirapikan, dihitung sebelum dihitung oleh malaikat, oleh Allah di hari kiamat. Hal yang terlanggar, hal yang haram-haram dan terlanjur masuk dalam perut, ya istighfar, hati-hati. Karena namanya juga hidup, godaan, kadang lemah iman, kadang datang godaan setan, terlanggar juga larangan itu. Nah, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah pada Allah seluruhnya wahai orang beriman, semoga kamu beruntung. Dan dirahmati Allah, itulah kajian kita tentang muhasabah, kaji diri yang sangat-sangat penting untuk pengendalian dari godaan hawa nafsu yang berlebih, yang kebablasan. Kalau tidak dikendalikan, ibarat kendaraan tidak ada rem, maka bisa blong, bisa nabrak, bisa masuk jurang, bisa berbahaya karena kondisinya tidak ada rem. Jadi kalau kita ada muhasabah, ada hitung-hitung, ada kaji diri, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diservis, nah insya Allah kita akan selamat sampai tujuan. Demikianlah kajian kita, semoga ada faedahnya. Yang penting dalam prakteknya, teorinya sebagus apapun, kalau tidak dilatih, tidak dipraktekkan, kayaknya kurang bermanfaat. Jadi kalau sudah diketahui, kita sering praktek, insya Allah kita akan makin lama makin pandai untuk mengendalikan diri. Aku qouli hadza, kita padakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al faqrana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.